Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu sosial budaya dasar pada bagian yang kedua ini akan membahas manusia sebagai makhluk budaya. A. Pengertian budaya. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata culture. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Latin berasal dari kata kolera. Kolera berarti mengelola atau mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah, yaitu di bidang pertanian. Mengelola tanah, menyuburkan tanah, mengerjakan suatu pekerjaan, dan mengolah bahan itu merupakan asal kata yang merupakan arti dari kolera. Manusia memiliki sifat wujud, artinya nyata, hidup, dibekali hawa nafsu, serta akal budi. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang ia miliki. Budi adalah bagian dari kata hati yang berupa paduan akal dan perasaan dan yang dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu. Jadi di dalam diri manusia ada akal dan ada budi. Akal ini kemampuan dan kekuatan berpikir yang ada secara alami, sedangkan budi itu adalah naluri, perasaan yang bisa membedakan baik dan buruk. Kebutuhan manusia dalam kehidupan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kebutuhan yang bersifat kebendaan, sarana prasarana atau badani, ragawi atau jasmani, biologis, seperti kebutuhan makan, minum, bernafas, istirahat, tidur, dan seterusnya. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan yang bersifat rohani. Contohnya adalah kebutuhan kasih sayang, penghargaan, pujian, perasaan aman, kebebasan, dan lain sebagainya. Dengan akal budi, manusia mampu menciptakan kebudayaan-kebudayaan yang pada dasarnya adalah hasil akal budaya manusia dalam interaksinya, baik dengan alam maupun dengan manusia lainnya. Jadi, kemampuan akal budi manusia yang telah menciptakan berbagai macam kebudayaan itu merupakan hasil interaksi dengan alam, dengan lingkungan, atau dengan masyarakat. Ini adalah salah satu contoh hasil kebudayaan manusia. Ini adalah salah satu contoh, yaitu manusia mengembangkan akal pikirannya di dalam membajak sawah, mulai dari yang cara tradisional dengan menggunakan jasanya sapi sebagai alat ataupun sebagai kendaraan yang menarik alat bajak, dan kemudian berkembang menjadi mesin yang kemampuannya lebih cepat daripada pembajak sapi. Kemudian pengertian kebudayaan di atas berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai segala
daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam atau kekayaan alam. Contoh, manusia menanam padi, kemudian memanen. Tahapan pertama menanam padi, lalu kedua memanen, dan ketiga menjadi gabah, hasil panennya menjadi gabah, dan setelah itu diolah, diseleb, ya, diseleb menjadi beras, dan setelah di penggilingan menjadi beras. Nah, ini adalah perwujudan dari kebudayaan yang dimiliki oleh manusia dalam mengelola pangan dari bahan mentah diubah menjadi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ada beberapa tokoh di bidang ilmu kebudayaan yang menjelaskan pengertian budaya atau kebudayaan. Di antaranya Taylor mengatakan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain yang ada pada diri manusia, dan termasuk kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini adalah gambaran yang menggambarkan kesenian atau adat istiadat. Kemudian Linton mengatakan bahwasanya kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, dan hasil tingkah laku yang dipelajari di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Ini salah satu contoh budaya ataupun kebudayaan adat istiadat yang ada di suatu daerah. Bisa ditebak sendiri ini dari daerah mana. Kemudian Kuncharaningrat mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan yang ada di dalam pikiran manusia dan milik diri manusia dengan cara belajar. Dan yang berikutnya Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwasanya kebudayaan adalah semua hasil karya, hasil rasa, dan cipta manusia yang ada di dalam suatu masyarakat. Herkovits mengatakan kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Ini gambaran yang menjelaskan tentang aktivitas dan kebudayaan manusia. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya itu menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik material maupun non-material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. B. Perwujudan kebudayaan. Beberapa ilmuwan seperti Talcott Pearson, seorang sosiolog, dan Al Kroeber, seorang antropolog, menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan secara tajam sebagai suatu sistem, di mana wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Demikian pula J.J. Honigman dalam bukunya The World of Man membagi budaya dalam 3 wujud, yaitu ideas,
activities and artifacts. Sejalan dengan pikiran para ahli tersebut, Kuncharangningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam 3 wujud. Yang pertama, kebudayaan wujudnya adalah sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Wujud tersebut menunjukkan ide dari kebudayaan bersifat abstrak, tak dapat diraba, tak dapat dipegang, atau difoto dan digambarkan, dan tempatnya ada di alam pikiran manusia. Jadi wujud kebudayaan itu menurut pandangan ini, apa yang ada di dalam akal pikiran manusia itu adalah kebudayaan. Akal pikiran masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Nah, kalau kita melihat fakta di dalam akal pikiran manusia, ini mencakup banyak hal, jutaan file yang menyimpan ide-ide dan gagasan. Itu merupakan wujud kebudayaan yang tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa digambarkan dalam foto, namun ada di dalam akal pikiran manusia. Itu namanya wujud kebudayaan. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia yang ada di dalam masyarakat. Wujud tersebut dinamakan sistem sosial atau sistem yang ada di dalam kehidupan masyarakat, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Nah, wujud ini bisa diobservasi, difoto, didokumentasikan, karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Ini adalah gambarannya wujud kebudayaan. Ada beberapa contoh yang bisa dilihat dalam foto ini. Nah, dalam foto ini kelihatan ini adalah wujud kebudayaan yang sudah berupa sistem sosial, ya, yang berupa sistem sosial seperti ini, gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Kalau ini berupa aktivitas dalam kantor, pekerjaan, kegiatan dalam kantor, ini adalah merupakan wujud daripada sistem sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, seperti bangunan. Nah, wujud yang ini disebut pula sebagai kebudayaan fisik, di mana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil yang berbentuk fisik, aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, ya. Benda-benda yang dapat disentuh, digambarkan, dilihat, difoto, yang berwujud besar maupun kecil. Ini contoh adalah Candi Borobudur, kemudian batik, ya. Teknik bangunan, misalnya cara pembuatan tembok dengan fondasi rumah yang berbeda bergantung pada kondisi. Ini contoh adalah candi, ada Candi Prambanan. Nah, ini merupakan hasil karya manusia, merupakan wujud kebudayaan. Yang berikutnya, substansi atau isi utama budaya. Substansi atau isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia
yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk ataupun berapa sistem pengetahuan, sistem nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. 1. Sistem pengetahuan. Ini substansinya ya, atau isi kebudayaan. 1 berupa sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu akumulasi dari perjalanan hidupnya. Dalam hal berusaha memahami alam sekitar, alam flora di daerah tempat tinggal, alam fauna di daerah tempat tinggal, zat-zat bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku sesama manusia, ruang dan waktu. Nah, ini semuanya berusaha ataupun upaya untuk mengetahui alam sekitar, alam flora, alam fauna, dan seterusnya. Ini merupakan sistem pengetahuan yang merupakan isi atau substansi daripada kebudayaan yang sudah disistematisasi dalam ilmu pengetahuan, yaitu namanya kebudayaan atau substansi dan isi budaya. Kemudian sistem nilai, artinya sesuatu yang dianggap bernilai adalah sesuatu yang baik, yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga. Itu meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, yaitu nilai estetika. Kalau nilai kebenaran itu adalah nilai yang dianggap benar. Sedangkan nilai indah itu adalah sesuatu yang oleh masyarakat dianggap suatu keindahan. Kemudian nilai baik itu merupakan nilai moral. Begini baik, begitu tidak baik. Memukul itu tidak baik dan tidak benar, tidak bermoral. Kemudian ada nilai religius, yaitu nilai agama, nilai keyakinan suatu agama. Itu merupakan sistem nilai yang merupakan esensi dan substansi kebudayaan. Kemudian pandangan hidup. Di dalam diri manusia itu ada pandangan hidup. Pandangan hidup ini merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat, pedoman dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Di dalamnya terkandung konsep nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat. Setiap masyarakat ini mempunyai pandangan hidup, atau setiap orang mempunyai pandangan hidup. Nah, pandangan hidup yang ada di dalam pikiran manusia untuk mengatasi berbagai macam persoalan dalam kehidupannya itu merupakan isi dan substansi kebudayaan. Jadi pandangan hidup itu sendiri merupakan kebudayaan. Kemudian kepercayaan. Ada kaitannya dengan sistem nilai. Kepercayaan yang mengandung arti yang sangat luas, yang lebih luas daripada agama. Dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan isi daripada kebudayaan. Pada dasarnya, manusia yang memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada Yang Maha Tinggi. Kalau di dalam Islam, dalam keyakinan Islam misalnya, ingin menghamba kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu dimensi yang di luar diri dan lingkungannya, yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Salah satu contohnya ini adalah gambaran orang yang bersujud. Itu adalah
kepercayaan ataupun dalam arti yang sangat sempit ataupun sangat terbatas khusus umat Islam, yaitu bersujud merupakan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, ingin menghambakan diri kepadanya. Nah, ini contoh kepercayaan dalam arti yang sangat umum. Ya, kepercayaan, gambaran kepercayaan suatu masyarakat tertentu, demikian dan demikian. Kemudian persepsi. Nah, yang kelima dari substansi kebudayaan, yang kelima adalah persepsi atau sudut pandang manusia. Manusia itu mempunyai sudut pandang. Misalnya, bagaimana seorang dokter mempersepsikan sebuah penyakit. Ini penyebabnya apa? Kemudian seorang bengkel mempersepsikan ini mesin rusak karena apa? Kemudian mempersepsikan apa saja yang ada di dalam kehidupan yang ia lihat, yang ia rasakan, ataupun yang disikapi oleh manusia. Nah, persepsi itu merupakan isi dan substansi kebudayaan. Maka di sini dikatakan persepsi atau sudut pandang ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan. Dan ini sangat luas sekali cakupannya. Seorang petani itu mempunyai persepsi kalau padinya itu dimakan oleh hama, tanamannya rusak. Dia punya persepsi, punya pandangan bahwa ini penyebabnya adalah karena tidak diberi obat misalnya, atau karena tidak mendapatkan air yang cukup misalnya. Jadi setiap orang itu mempunyai persepsi masing-masing. Satu sama lain persepsinya akan senantiasa dipengaruhi oleh pengetahuannya, keyakinannya, atau pemikiran pribadinya. Nah, ini salah satu contoh orang yang mempersepsikan angka 6 dengan sudut pandang yang berbeda. Dari satu sudut pandang, angka 6 itu bisa jadi angka 9. Dan angka 9 itu bisa menjadi angka 6. Tergantung siapa yang dari sudut mana seseorang itu mempersepsikan. Nah, ini saudara sekalian, persepsi manusia itu merupakan esensi dan substansi atau isi daripada kebudayaan. Jadi kesimpulannya adalah manusia sebagai makhluk budaya ini merupakan pelaku kebudayaan yang senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan, mencipta, dan sekaligus menyimpulkan dari apa-apa yang ia hadapi dan senantiasa mempunyai kemampuan untuk mengatasi segala persoalan di dalam kehidupannya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.